welcome back to my YouTube channel. Jadi guys, di video kali ini aku akan bahas tentang artikel, dimana aku akan mereview dua artikel tersebut. Artikel yang pertama yaitu tentang pengembangan sistem pengaman jaringan komputer berdasarkan analisis forensik jaringan. Oke, sebelum aku mereview artikel ini, kita lihat dulu artikel yang aslinya. Oke, aku akan tunjukkan. Oke guys, jadi ini adalah wujud dari artikel asli yang akan aku review. Seperti yang bisa kalian lihat pada judulnya, yaitu pengembangan sistem pengaman jaringan komputer berdasarkan analisis forensik jaringan. Di situ terdapat date time-nya yaitu 1 Juni 2017, mungkin itu tanggal penerbitnya. Di sini ada nama penulisnya yaitu Abdul Fadil, Imam Riyadi, dan Sukma Aji. Dalam artikel ini terdapat abstrak, pendahuluan, dan ada gambar, beberapa gambar. Di bawah juga nanti ada beberapa gambarnya. Ini gambar kedua dari metodologi penelitian. Ada dissection, examination, dan lain-lain. Itu ada gambar-gambar berikutnya dari topologi jaringan. Ini juga ada gambar-gambar seperti database gitu, nanti bakal aku jelaskan. Oke guys. Nah guys, itu tadi adalah penampakan dari artikel asli yang bakal aku review. Penampakan, bukan setan ya. Jadi kita mulai aja. Untuk bagian pendahuluannya bisa aku simpulkan bahwa itu adalah ilmu pengetahuan tentang keamanan komputer dan jaringan serangan terhadap suatu komputer atau server dalam jaringan dengan cara menghabiskan sumber daya atau resource, di mana jaringan yang diserang itu disebut dengan serangan distribute denial of service atau disingkat dengan DDoS. Oke. Nah guys, berikutnya ini adalah gambar dari kecanggihan serangan versus pengetahuan tentang cara penyusupan. Jadi pada gambar ini menunjukkan dari tahun 1980-an hingga tahun 1990-an dimulainya penembakan password, pengetahuan password, eksploitasi pengetahuan kerentanan, menonaktifkan audit, pencurian, sampai pada sesi pembajakan. Bisa kalian lihat ada tahun-tahunnya. Jadi pada tahun 2000-an diawali dengan serangan denial of service hingga tahun 2014. Kan bisa kalian lihat dari 2000 sampai tahun 2014. Berkembang menjadi serangan distribute denial of service dan enkripsi biner. Nah, dari serangan-serangan jaringan tersebut itu yang akan berdampak, yang dimana efek utama dari serangan jaringan tersebut yaitu pada jaringan komputer berupa lambatnya akses internet. Selain itu juga jenis serangan jaringan yang sangat berbahaya dapat mengakibatkan rusaknya data pada kegiatan yang merusak, mengganggu, atau mencuri data, dan segala hal yang dapat merusak. Nah guys, bisa kalian bayangkan kan seberapa bahayanya dari efek serangan tersebut. Jadi kalian bayangkan, kalian ngejar deadline, terus
akses internetnya itu jadi lambat karena si pengaruh serangan ini. Dan juga bukan hanya akses internetnya aja, data-data kita tuh bisa rusak karena serangan ini juga. Selain itu, serangan ini bisa mengganggu data-data privasi kita, bisa dicuri, bisa diambil. Kita kan tidak tahu data itu akan diapakan oleh si pencuri tersebut. Jadi itulah efek buruknya, guys. Nah, guys, kita masuk ke metodologi penelitian, di mana di metodologi penelitian ini menggunakan penelitian model proses forensik atau the forensic process model. Jadi dalam model tahap ini ada 5 model atau 5 tahap. Yang pertama yaitu deteksi, pemeriksaan, analisis, laporan, dan tindakan. Jadi di deteksi ini dia mengumpulkan data-data penyerangan tersebut. Lalu dari kumpulan data itu akan diperiksa. Lalu dari dokumen-dokumen data yang diperiksa itu, tahap berikutnya yaitu analisis. Dalam tahap analisis ini, dia akan menjawab semua pertanyaan, yaitu apa yang terjadi, siapa yang melakukan penyerangan, kapan diserang, di mana diserang, dan bagaimana penyerangan tersebut terjadi. Setelah itu, laporan atau reporting, yaitu menuliskan laporan mengenai proses pemeriksaan dan data yang diperoleh dari semua penyelidikan. Next, yaitu tindakan. Tahap akhir ini adalah hasil forensik jaringan yang sudah didapatkan kemudian menjadi rujukan untuk membuat sistem pengamanan jaringan komputer menggunakan mikrotik. Jadi bisa kalian lihat di sini ada gambar topologi jaringan komputer laboratorium. Jadi dalam skenario penelitian ditunjukkan pada gambar nomor 3 ini, di mana komputer pengguna dihubungkan model bintang atau star dengan switch, kemudian berurutan dihubungkan dengan router, kemudian dibuat firewall sebagai sistem pengaman, dan yang terakhir dihubungkan dengan laboratorium riset MTI UAD. Kemudian bisa kalian lihat pada gambar di bawah itu adalah gambar dari software Loic yang digunakan untuk melakukan simulasi serangan jaringan komputer. Bisa kalian lihat gambarnya. Oke, next. Berikutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dari ini ada deteksi di mana dia mendeteksi serangan dari DDoS tersebut. Oke, jadi bisa kalian lihat pada tabel atau database yang tertera di gambar ini menunjukkan bahwa warna hijau menunjukkan akses legal, sedangkan warna merah menunjukkan akses ilegal dalam jaringan komputer tersebut. Jadi bisa kalian lihat pada gambar 5, akses legal dan ilegal. Oke, kita masuk pada materi berikutnya, yaitu pemeriksaan. Di bagian atas, gambar bagian atas yaitu adalah jumlah paket data yang dikirimkan oleh penyerang yang masuk ke dalam layanan jaringan komputer, ditunjukkan pada gambar yang tertera, yaitu gambar 6, pemeriksaan jumlah paket data. Bisa kalian lihat pada gambar tersebut atau database ini yang tertera yaitu ID address dengan jumlah paket yang terkirim. Berikutnya yaitu analisis forensik jaringan. Pada analisis ini dia
mendeteksi adanya akses ilegal, kemudian memberikan informasi yang lebih detail dalam menu. Bisa kalian lihat informasi detailnya seperti waktu terjadinya serangan. Pada lingkaran merah yang di atas ada detailnya. Dalam kolomnya itu ada IP address penyerang dan paket yang terkirim. Di bawahnya ada IP address diserang melalui port 80. Jadi itu kayak seperti itu yang mendetail. Itu adalah data yang detail, analisis forensik jaringannya. Nah guys, berikutnya yaitu eksekusi. Pada tahap ini selain mendapatkan barang bukti, dibuat juga sistem antisipasi, yaitu dengan memblokir IP address dari penyerang supaya tidak terjadi serangan yang sama di kemudian hari. Itu bisa kalian lihat pada gambar nomor 9. IP address yang diblokir supaya di lain waktu tidak dapat melakukan serangan lagi seperti yang sebelumnya. Nah, nanti saya akan menunjukkan gambar 10. Di gambar 10 itu menunjukkan proses terhentinya request serangan setelah diblokir dan paket data yang dikirim oleh penyerang akan terhenti. Jadi kalian bisa lihat di gambar 9 ini adalah proses pemblokiran. Di gambar berikutnya adalah gambar di mana proses terhentinya request serangan tersebut. Saya akan menunjukkan gambar berikutnya setelah ini. Oke, jadi di sini bisa saya simpulkan berdasarkan hasil pengujian dan analisis sistem pengaman jaringan komputer dapat dirancang menggunakan bukti forensik jaringan komputer. Setelah dibuat sistem pengaman jaringan komputer, si penyerang tidak akan mampu melakukan penyerangan pada waktu yang akan datang menggunakan metode penyerangan yang sama. Karena adanya penyerangan, maka dibuatlah sistem perlawanan atau sistem pengaman yang menggunakan sistem metodologi penelitian yang terdapat 5 unsur tadi guys. Dengan adanya itu, semua tahap-tahapnya dari awal penyelidikan, pengumpulan data, hingga dianalisis dan dikeluarkan dalam hasil akhir yang dapat memblokir si penyerang-penyerang tersebut agar tidak dapat lagi menyerang pada waktu yang sama dengan metode yang sama. Terima kasih. Berikutnya kita akan masuk ke artikel kedua. Sebelum kita mereview artikel kedua, aku akan menunjukkan tampilan artikel kedua. Jadi ini adalah tampilan dari artikel kedua yang berjudul analisis dan optimalisasi jaringan menggunakan teknik load balancing. Jadi dalam artikel ini terdapat nama penulisnya yaitu Muhammad Dedi Haryanto dan Imam Riyadi. Dalam artikel ini terdapat abstrak dan ada pendahuluan, juga landasan teori pada jaringan komputer, load balancing itu sendiri, metode penelitian, dan ada beberapa gambar yang nanti akan saya jelaskan. Terakhir ada kesimpulan dan daftar pustakanya.
Jadi itu tadi adalah tampilan dari jurnal atau artikel kedua yang saya perlihatkan. Dari artikel ini kita bisa mengetahui bagaimana optimalisasi jaringan menggunakan teknik load balancing. Jadi di subjek yang diambil dalam penelitian ini berfokus terhadap penerapan backup dari sumber jaringan internet atau backup dari ketergantungan suatu provider jasa penyedia internet. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Untuk zaman sekarang, komputer menjadi salah satu alat komunikasi dan pengelola informasi yang sangat pesat pertumbuhannya. Contoh implementasi internet di lembaga pendidikan adalah Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta atau UAD. Kita masuk ke landasan teori. Saya akan memberikan picture landasan teorinya saja. Kalian bisa pause lalu membaca sejenak. Jadi bisa kalian lihat pada landasan teori di jaringan komputer, di mana sebuah jaringan biasanya terdiri dari dua atau lebih jaringan komputer yang saling berhubungan satu sama lain. Jadi dalam landasan teori ini menjelaskan tentang apa itu LAN, apa itu WAN, MAN, pokoknya hal-hal dasar mengenai jaringan komputer. Bisa kalian pause dan baca. Next, load balancing. Proses load balancing sebenarnya merupakan proses fleksibel yang dapat diciptakan dengan berbagai cara dan metodenya. Proses ini tidak dapat dilakukan oleh sebuah perangkat tertentu atau sebuah software khusus saja. Namun, cukup banyak cara atau pilihan yang dapat kalian lakukan untuk mendapatkan jaringan yang dilengkapi dengan sistem berbasis load balancing ini. Dalam load balancing ini juga terdapat metode ilmiah, metode penelitian, di mana terdapat 4 tahapan proses metode penelitian ini. Di antaranya adalah pencarian data, analisis jaringan, perancangan, dan pengujian. Jadi dari hasil dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan maka perancangan load balancing dapat diterapkan. Untuk menerapkan itu kita bisa lihat pada gambar berikut yang akan saya tunjukkan. Jadi pada gambar 1 rancangan load balancing didapat rancangan internet dengan dua sumber ISP yang berbeda. ISP yang berbeda menjadikan fungsi load balancing akan berjalan maksimal dalam fungsi redundancy saluran bandwidth, karena jika satu bandwidth dari satu sumber ISP mati maka akan ada backup dari ISP yang kedua. Berikut adalah gambar kedua, adalah cara pengaturan Menchly, di mana pengujian load balancing bertujuan untuk menguji sistem dari penerapan load balancing apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Jadi ini adalah gambar ketiga, pengujian jaringan input Ether 1. Dari gambar 3 didapat grafik di mana dalam kondisi normal dari Ether 1 dan Ether 2. Dari gambar 3 kotak 4 dapat dilihat grafik pemakaian koneksi internet dengan kecepatan koneksi di gambar 3 pada angka 1 dan 2 menunjukkan Ether 2 yang tidak dapat berjalan sedikit pun. Kondisi tersebut dalam keadaan normal. Dalam skenario percobaan berikut adalah mematikan Ether 1 dengan mendisable ISP1 seolah-olah ia mengalami trouble. Maka hasilnya sesuai dengan gambar keempat, gambar yang di bawah. Jadi
Di sini kesimpulan yang bisa saya berikan, di mana hasil pengamatan dan analisis didapati belum diterapkannya sistem load balancing ini pada jaringan UAD Kampus 3 sebagai salah satu manajemen bandwidth, sehingga kecepatan backup akan sama dengan kecepatan koneksi utama. Jadi daripada itu, maka backup tidak akan mengalami masalah yang sama karena berasal dari provider. Itu yang bisa saya simpulkan. Jadi itu adalah review dari 2 artikel yang saya bawakan. Jika ada kurang dan salah mohon dimaafkan. So, thank you for watching.